Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman Cilacap Utara sekalian. Kita hari ini kembali lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 dengan saya Dr. Gigi Farhan dan teman saya. Dokter Gigi Nadia. Nah, kita akan kembali membahas topik pergigian dan tema kita hari ini adalah kesehatan gigi dan mulut anak apakah penting? Nah, jadi ya dok, kalau yang saya pikirin ya, atau enggak bukan saya pikirin ya, saya suka ketemu dari orang tua anak-anak terutama tuh bilang, ini giginya masih kecil berlubang nggak apa-apa kok, nanti ada giginya, ada gantinya kan dok. Mereka mikirnya gitu doang, yang penting ada gantinya ya udah masa bodoh. Kalau seandainya giginya berlubang gigi susunya. Nah, tapi gimana dok? Sebenarnya gigi susu itu ada fungsinya nggak sih? Oke, baik Dokter Farhan. Nah, jadi gigi itu memiliki fungsi ya dok, seperti fungsi mastikasi atau pengunyahan, kemudian fungsi fonetik atau berbicara, lalu fungsi estetik atau keindahan, dan fungsi penjagaan ruang. Nah, fungsi mastikasi atau pengunyahan ini berhubungan dok dengan kesehatan tubuh anak-anak secara umum. Kayak misalkan giginya berlubang, sakit, kemudian anak menjadi eh, turun nafsu makannya karena giginya sakit untuk mengunyah. Nah, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bisa menurun berat badannya. Oke, berat badannya menurun, imunitasnya ikut menurun, gitu ya dok. Nah, kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi fonetik atau berbicara. Nah, jadi gigi ini juga memiliki fungsi. Jadi adanya gigi membentuk suatu kata-kata dok. Jadi misalkan huruf ya, huruf S itu membutuhkan gigi depan. Jadi ketika gigi depannya itu ada lubang atau ada celah, huruf S-nya nanti akan berdesis. Jadi sulit ngomong huruf S-nya. Atau bisa juga malah ketika berbicara huruf S itu ada bunyinya. Nah, ada bunyi seperti bersiul itu bisa juga dok. Oh iya, oke, itu kebayang Huruf S ya. juga bisa. Nah, kemudian anak-anak jadi berbicaranya itu tidak jelas. Misal R itu kan harus ada rongga di mulut itu. Ketika giginya hilang ngomong R jadi sulit. Jadi tidak Cadel jelas. gitu enggak? Iya, bisa Cadel jadi. L gitu jadinya. Iya. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai estetik atau fungsi keindahan. Nah, banyak nih anak-anak yang kita tidak sadar dia itu ketika berbicara atau ketika tersenyum mengatupkan mulut, mengatupkan bibir. Karena apa? Sebenarnya dia sudah memiliki rasa malu. Rasa malu ketika senyum atau ketika tertawa itu giginya hilang atau giginya hitam-hitam Iya, gitu. iya. Nah, kemudian juga penjagaan ruang seperti apa? Misal giginya ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, gigi susunya ya. Sedangkan waktu tanggal dan tumbuh gigi permanennya itu masih lama. Nah, ketika nanti gigi permanennya tumbuh, bisa tidak di tempat semestinya, jadi bergeser. Gitu. Bisa juga gigi permanennya ini kehilangan arah untuk tumbuh karena gigi susu adalah sebagai patokan gigi permanen untuk tumbuh gitu. Yang agak mind blowing ini yang keempat ini berarti ya. Ternyata kalau gigi susu ini udah jelas banget fungsinya, bahkan ngaruh nyampe ke gigi permanennya. Tadi pertama fungsinya tadi buat ngunyah, buat penampilan, buat bicara, dan ini yang mungkin mengejutkannya adalah dia ngaruh gimana pertumbuhan gigi permanennya nanti. Ya mungkin yang gini ya, misalnya dia jadi berantakan gitu ya dok. Iya, bisa jadi berantakan karena arah tumbuhnya tidak sesuai dengan patokannya. Ya, Gitu. akhirnya berantakan, susah bersihinnya, berlobang, sakit, entah tambel kalau nggak berhasil cabut gitu ya. Iya. Itulah konsekuensinya ya, panjang ya, dan sangat berat kalau seandainya tidak dipelihara gigi susu ini. Jadi gimana dok yang bisa kita lakukan untuk menjaga dari gigi anak-anak ini, gigi susu ya? Oke, jadi perlu diketahui bahwa gigi pertama tumbuh itu sekitar usia bayi 6 bulan. Oke, jadi bersamaan dengan masa empasi. Ya. Nah, ketika usia segitu sudah sebaiknya mulai diajarkan atau dikenalkan dengan menyikat gigi. Jadi dibantu oleh orang tuanya
untuk menyikat gigi. Nah, anak-anak saat usia 6 bulan kan mungkin masih ini ya, masih sulit untuk diajarkan ini, takutnya memberontak gitu Gimana? ya. Belum lah, 6 bulan belum lah ya. Iya, oke. Jadi bisa juga dilatih dari bayi sehingga mereka itu familiar dengan sesuatu benda asing pada rongga mulutnya. Misal, Iya, iya. pada saat bayi walaupun belum tumbuh gigi, tetapi gusi dan lidah itu perlu dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kasa, kain kasa direndam menggunakan air hangat, kemudian dililitkan di telunjuk orang tuanya, kemudian diusap-usapkan seperti gerakan menyapu ya, membersihkan gitu ke seluruh gusi dan lidah bayi. Oke, ya bisa kebayang. Gitu, iya. Tapi emang ngaruh ya, maksudnya kan giginya belum ada juga, belum ada yang bisa berlobang. Jadi apa tujuan? Misalnya apa manfaatnya kita harus bersihin gusi sama lidah tuh pas belum ada gigi? Oke, jadi sering kita lihat ya kalau anak-anak bayi itu lidahnya putih. Iya. Putih. Nah, bahkan nggak jarang ada yang sampai tumbuh jamur di lidahnya. Karena itu kurang dilakukan pembersihan. Nah, mereka kan sudah mengkonsumsi susu ya, baik ASI maupun susu formula semisal gitu ya. Nah, masih ada sisa-sisa yang menempel di gusi dan di lidahnya karena mereka belum memiliki kemampuan untuk berkumur seperti itu. Nah, baiknya memang dibersihkan. Nah, selain dari fungsinya untuk membersihkan, itu juga menstimulasi dari gusi tersebut, menstimulasi gusi. Nah, jadi ketika anak-anak ini besoknya akan dikenalkan untuk menggosok gigi, mereka sudah tidak kaget ada benda asing yang masuk. Nah, karena sudah terbiasa ada benda asing yang berada di rongga mulut mereka gitu. Oke, nah terus gimana nih kalau mungkin lebih tepatnya kapan nih berarti mereka akan mulai sikat gigi dan pakai pasta gigi? Anggapannya itu kapan tuh waktu yang tepat? Oke, jadi mulainya ketika sudah tumbuh gigi ya, berarti sekitar umur 6 bulan. Oh, udah mulai? Iya, boleh dipilihkan dengan sikat gigi yang khusus anak-anak, yang bulunya lembut dan kepalanya itu kecil. Nah, jadi tidak beresiko untuk melukai bagian-bagian yang lain. Gitu. Kemudian pasta giginya juga dipilihkan pasta gigi yang khusus untuk anak-anak. Nah, sebesar apa penggunaan pasta giginya? Itu sebesar biji beras, 1 biji beras. Jadi memang sangat sedikit ya, sangat sedikit, kecil dan di ujung kepala sikat giginya. Mulai dia perlu sikat gigi dan pakai pasta gigi. Oke, jadi mulai perlu menggunakan sikat gigi dan pasta gigi itu ketika giginya sudah tumbuh. Nah, biasanya gigi yang tumbuh pertama kali yaitu gigi depan bawah. Oke, jadi sekitar usia 6 hingga 7 bulan nanti akan ada 2-4 gigi bawah yang tumbuh. Nah, itu sudah mulai dibiasakan, dikenalkan dengan kegiatan menyikat gigi. Bisa menggunakan sikat gigi yang kecil khusus untuk anak-anak. Kemudian pasta giginya pun juga dipilihkan yang khusus untuk anak-anak. Oh, kenapa tuh perlu khusus anak-anak? Oke, karena ada perbedaan di antara pasta gigi orang dewasa dan pasta gigi untuk anak-anak. Komposisinya pun berbeda dan biasanya pasta gigi anak-anak itu juga memiliki rasa. Nah, pasta gigi orang dewasa itu juga biasanya rasanya punya rasa juga, tapi rasanya pedas. Gitu. Nah, kemudian komposisinya pun berbeda. Pasta gigi anak-anak biasanya mengandung fluoride yang untuk dia menjaga struktur gigi. Nah, kemudian di orang dewasa juga ada fluornya, cuma biasanya kandungan busanya itu lebih banyak di pasta gigi orang dewasa dibanding pasta gigi anak-anak. Dan pasta gigi anak-anak juga aman jika tertelan gitu. Bukan berarti anak itu tidak diajarkan untuk membuang ludah atau berkumur setelah sikat gigi ya, tetapi pasta gigi ini hanya aman untuk tertelan. Kalau untuk meludah anak juga harus diajarkan gitu.
Berarti emang penting ya, soalnya kalau saya juga kadang ada ngelihat yang orang tuanya ngasih anaknya pasta giginya masih sama gitu kayak orang tuanya, itu agak, berarti memang sebaiknya pasta gigi anak-anak dulu aja ya, paling nggak sampai selesai tumbuh giginya gitu ya. Iya betul. Sekitar usia berapa ya? Berarti sekitar usia 13-15 tahun ya. Oke. Kemudian tadi kita udah ngomongin cara jaga giginya nih. Terus apa emang dampak-dampak yang bisa terjadi kalau akhirnya gigi itu kurang bagus dirawatnya, atau apa sih masalah gigi yang suka muncul di anak-anak? Oke, masalah gigi yang sering muncul di anak-anak. Mungkin ini sangat familiar dengan bahasanya ya, karies atau gigi berlubang. Ah ya tuh, yang Iya. umum banget. Gigi berlubang. Sering sekali pada anak-anak itu giginya berlubang. Karena apa? Anak-anak juga senang mengkonsumsi makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, kemudian belum terbentuk kebiasaan menyikat gigi. Sedangkan makanan yang manis-manis ini dan minum-minuman yang manis, jika sisanya itu menempel pada gigi, dapat menyebabkan keadaan rongga mulut itu menjadi asam. Nah, keadaan yang asam ini dapat membuat struktur gigi itu menjadi lemah, kemudian mudah keropos, kemudian giginya mudah untuk berlubang, gitu. Nah, kemudian di anak-anak juga dapat terjadi penyakit gusi, seperti gusinya meradang. Gusinya meradang itu juga karena plak dari mana? Plak dari sisa makanan yang menempel di gigi dan tidak dibersihkan. Gitu. Jadi gusinya bisa memerah, gusinya bisa meradang, atau gusinya membesar, itu juga bisa terjadi di anak-anak. Gitu. Oh, ada yang saya dengar katanya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu tuh malah bikin gigi anaknya jadi jelek gitu ya. Itu benar nggak dok? Iya, betul sekali. Jadi kebiasaan itu kan terbentuk dari sesuatu yang berulang-ulang. Oke, berulang-ulang dalam waktu yang lama sehingga menjadi kebiasaan. Nah, seperti apa? Seperti kegiatan menghisap ibu jari. Menghisap ibu jari, kemudian penggunaan dot. Nah, kemudian juga ada mendorong-dorong gigi ke depan, menggunakan lidah. Oke, kemudian juga ada menghisap-hisap bibir bawah, bernafas lewat mulut. Nah, itu juga bisa menjadi kebiasaan yang berakibat pada perkembangan rahang anak-anak. Kelihatannya sepele ya. Iya, kelihatannya sepele ya dok ya. Tapi ternyata ketika kegiatan itu dilakukan dalam frekuensi dan intensitas yang lama dapat menimbulkan sesuatu. Gitu. Coba saya ambil contoh seperti menghisap ibu jari. Nah, kegiatannya kan seperti ini ya dok, menghisap ibu jari ya. Jadi ibu jari ini menekan terus langit-langit ke atas. Mau dicoba tapi malu juga ngomong semulut ya. Ya, kegiatan seperti itu ya. Kemudian pipinya itu juga mengencang karena dia menghisap. Jadi otot-otot pipi itu kontraksi. Oke, kemudian giginya juga terdorong ke depan. Gigi terdorong ke depan. Nah, ketika ini dilakukan dalam waktu yang lama, dan anak-anak itu kan memang masih dalam masa perkembangan ya, jadi rahangnya itu masih berkembang. Nah, itu dapat menyebabkan langit-langitnya menjadi sempit karena tertekan dari kontraksi otot pipi. Kemudian langit-langitnya pun bisa menjadi tinggi, sudah sempit, kemudian tinggi karena terdorong dan terkena otot pipi. Lalu juga gigi depannya bisa maju, gigi depan bisa maju dan bisa bercelah. Gitu, mungkin seperti gambaran kalau kita bilang tuh tonggos gitu ya dok. Iya gitu. Berarti masalah ya dipikir-pikir pada ini sering aja gitu lihat anak-anak kayak gitu ya, tapi ternyata nggak bagus untuk jangka panjang mereka. Berarti benar-benar harus banyak diingetin ya anak-anaknya. Cuman gimana nih dok, maksudnya sekarang tuh oke lah harus dijaga ya, cuma anak-anak kan kadang berontak ya, mereka kayak disuruh sikat gigi nggak mau, disuruh berhenti makan manis nggak mau, ke dokter gigi takut. Nah itu apa dok kira-kira yang bisa dilakukan supaya mereka tuh jadi lebih kooperatif untuk jaga kesehatan gigi mulut? Oke, jadi bukan anaknya yang tantrum, malah orang tuanya ikut tantrum ya, gara-gara anaknya nggak mau gitu ya untuk diajak ke dokter gigi. Oke,
Nah, biasanya dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu. Kita PDKT dulu. Nah, jadi di rumah dikondisikan untuk eh, memiliki kegiatan yang menyenangkan. Nah, jadi seperti menggosok gigi menjadi momen yang menyenangkan. Oke, dengan apa? Dengan bisa pemilihan sikat gigi yang lucu-lucu. Kayak yang gagangnya itu lucu-lucu, ada gambar karakter apa yang mereka sukai, warna apa yang mereka sukai gitu. Kemudian pemilihan pasta giginya juga bisa dicoba yang menggunakan rasa. Jadi anak ini nggak kaget dengan rasa-rasa mungkin yang kalau pasta gigi dewasa kan ini ya banyak kan rasanya mint, pedes gitu ya. Karena gunakan pasta gigi anak-anak yang ada rasanya supaya mereka nggak kaget juga gitu. Nah, kemudian bisa juga para orang tua ini memberikan mereka contoh gitu, contoh dari tayangan-tayangan. Misal ada di YouTube gitu, di sosial media, tayangan kartun menyikat gigi kayak dikenalkan. Nah, kemudian bisa juga dengan dibikinkan cerita, anak-anak ini dibikinkan cerita atau lagu tentang menyikat gigi sehingga anak ini tertarik untuk menyikat giginya. Nah, anak-anak juga kan masih dalam proses meniru ya. Oke, masih meniru orang dewasa di sekitarnya gitu. Jadi bisa juga orang tua ini ketika menggosok gigi mengajak anaknya juga. Jadi anak ini melihat orang tuanya pun menyikat gigi, orang tuanya memiliki kebiasaan menyikat gigi sehingga anaknya ini menjadi termotivasi untuk ikut serta menyikat giginya gitu. Jadi sesuai pepatah ya dok, Apa tuh dok? buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Oh iya dok, iya betul banget gitu. Oke, kemudian bisa juga dengan mengajak anak sedini mungkin untuk ke dokter gigi untuk menghindari mereka memiliki kita mungkin bisa bilang trauma ya atau kesan yang buruk gitu ke dokter gigi. Jadi sebelum mereka memiliki permasalahan gigi, nah sebelum gigi mereka sakit, mereka sudah dikenalkan dulu ke dokter gigi gitu. Jadi jangan ketika mereka sakit gigi baru dibawa ke dokter gigi. Nah pasti mereka akan berpikir kalau ke dokter gigi itu giginya jadi sakit gitu. Bayang. Iya, baiknya memang di usia-usia dini itu sudah dikenalkan dengan dokter gigi. Gak apa-apa kalau mau ke dokter gigi hanya untuk konsultasi itu boleh-boleh saja. Jadi ketika nantinya memang anak ini membutuhkan perawatan, mungkin perawatannya bukan hanya perawatan yang untuk pencabutan atau tambal, tapi juga perawatan pencegahan itu kan bisa juga ya dilakukan. Nah mereka sudah familiar dengan dokter gigi, dengan ruangannya, dengan alat-alatnya yang digunakan. Jadi sebisa mungkin membuat kenangan yang happy, yang membahagiakan ketika ke dokter gigi gitu. Oke, berarti gitu ya, memang harus dari pembiasaan dan juga dengan contoh yang baik ya, dan media-media lain yang bisa dimanfaatkan supaya menjadi menyenangkan buat menjaga kesehatan gigi mulut itu. Iya. Udah banyak banget info yang kita dapat ya buat hari ini. Kita udah tadi ngomongin pertama tentang fungsi gigi ya, di fungsi gigi sulung terutama yang mind blowing itu soal ternyata dia ngejaga posisi pertumbuhan dari gigi permanen. Terus kita juga udah ngomongin tentang cara menjaganya, menjaga gigi sulung, kemudian juga mengenai masalah-masalah yang suka timbul. Nah terutama yang tadi sepele tadi, entah jangan ngisep jari, ngisep botol, ternyata itu bisa menimbulkan masalah pada gigi ke depannya. Dan yang terakhir tadi sudah tentukan dijelaskan bagaimana cara supaya anak-anak bisa lebih kooperatif untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mungkin kita segini dulu aja hari ini Dok Nadia ya. Udah cukup banyak materinya, daripada nanti ngebul kepalanya berasap gitu ya. Kita cukupin di sini dulu biar bisa diserap dan di-share juga sama teman-teman Cilut di sini. Ya, semoga ilmu yang telah di-share dan disampaikan oleh Dr. Nadia ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Cilut sekalian. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.